Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aldara Jakbar, kelas MBSD, NPM 1851040268, ingin menjelaskan materi tentang forecasting. Forecasting atau yang biasa disebut dengan peramalan, biasanya diperlukan oleh setiap manajer untuk membuat suatu keputusan tanpa mengetahui apa yang akan terjadi ke depannya. Adapun jenis-jenis perakiraan ramalan. Yang pertama adalah perakiraan ramalan jangka pendek, yaitu yang mencakup waktu dari 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Perakiraan ramalan jangka pendek ini biasa digunakan dalam menyusun pembelian, penjadwalan, tugas atau job scheduling, dan penetapan level tenaga kerja. Yang kedua adalah perkiraan ramalan jangka menengah. Umumnya peramalan jangka menengah ini mencakup waktu dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Biasanya digunakan untuk penyusunan rencana, penjualan, dan budgeting atau penganggaran. Yang ketiga adalah perakiraan ramalan jangka panjang. Umumnya perkiraan ramalan jangka panjang ini waktunya 3 tahun atau lebih, dan biasa digunakan untuk perencanaan produk baru atau anggaran pengeluaran. Dan adapun proses perkiraan peramalan. Yang pertama adalah proses perkiraan ramalan ekonomi. Ramalan ini ditujukan untuk menghadapi siklus bisnis, dilakukan untuk memprediksi tingkat inflasi, besarnya suplai uang. Dan yang kedua adalah perakiraan ramalan teknologi. Perakiraan ini menekankan pada kemajuan teknologi yang dapat mendukung munculnya produk baru. Dan yang ketiga adalah perakiraan ramalan permintaan. Biasanya ditujukan untuk memproyeksi besarnya permintaan bagi suatu produk berupa barang ataupun jasa. Dan materi selanjutnya adalah quality control. Quality control adalah menentukan standar suatu kualitas, proses, dan prosedur internal masing-masing dan mengembangkannya dari waktu ke waktu. Kemudian pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder tersebut diminta untuk mengikutinya. Dan selanjutnya ada 3 teknik yang digunakan untuk quality control. Yang pertama itu adalah inspeksi, adalah menguji produk-produk yang akan dikirimkan ke pelanggan untuk memastikan tidak ada yang cacat dan sesuai dengan persyaratan kualitas yang telah ditentukan. Dan yang kedua adalah statistik sampling, memilih sejumlah unit atau produk secara acak dari suatu batch atau lot untuk diperiksa kembali dengan tujuan untuk memastikan produk yang akan dikirimkan tidak terdapat produk yang cacat. Dan yang ketiga adalah quality control 7 tools atau 7 alat pengendalian kualitas yang terdiri dari histogram, scatter diagram, control chart, check sheet, dan parate diagrama, cause and effect diagram. Dan yang terakhir adalah flow chart. Dan poin yang terakhir dari quality control adalah manfaatnya. Dan manfaat yang pertama adalah menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menghindari pemborosan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional. Yang keempat adalah memberikan kepuasan kepada para pelanggan. Kelima, mengurangi pekerjaan ulang yang merugikan perusahaan. Keenam, memotivasi tim dalam bekerja untuk lebih baik dan kualitas yang tinggi. Dan ketujuh atau yang terakhir, meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada produk perusahaan tersebut. Dan materi yang ketiga atau yang terakhir adalah metode penugasan atau assignment method, yang merupakan bagian dari program linier yang digunakan untuk menugaskan atau mengalokasikan pekerja untuk pekerjaan kepada subjek atau orang tertentu agar diperoleh hasil yang optimal atau maksimal. Dan biasanya ini menggunakan
alat analisis metode ini menggunakan metode Hungarian. Metode ini bersifat saling meniadakan, artinya apabila seseorang telah mengerjakan suatu pekerjaan, maka tidak mungkin untuk mengerjakan pekerjaan orang lain. Berikut akan saya jelaskan langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama adalah membuat tabel penugasan, dan yang kedua adalah selisih seluruh angka pada setiap barisnya. Yang ketiga, selisihkan seluruh angka pada setiap kolom. Yang keempat, buatlah garis, dan yang kelima, hitung jumlah garis. Keenam, mengoptimalkan tabel. Ketujuh, penentuan tugas. Dan itu adalah langkah-langkah untuk menggunakan metode assignment. Dan itulah sekian penjelasan 3 materi dari saya. Dan selanjutnya akan saya praktekkan di aplikasi QM atau POM untuk ketiga materi tersebut. Di sini metode pertama yang saya gunakan adalah forecasting. Ini adalah soal forecastingnya. Sebuah perusahaan penjualan mobil PT Daihatsu memiliki data 8 bulan penjualan. Penjualan bulan pertama sebanyak 300 unit, bulan kedua 200, bulan ketiga 150, bulan keempat 250, bulan kelima 200, bulan keenam 150, bulan ketujuh 300, bulan ke-8 350. Dan kita langsung masuk ke aplikasi POM QM nya. Kita pilih forecasting, new, pilih time series analysis. Titel ini adalah nama perusahaannya. Kita tulis saja PT Daihatsu misalnya. Nah, terus kita number of past period, ini bulannya tadi ada 8 bulan. Dan di sini kalian bisa memilih pakai past period, A, B, C, D, nomor atau angka, apa pakai nama bulan. Di sini saya memakai nama bulan. Di sini keluar tabel seperti ini jika sudah disubmit tadi. Sekarang kita ubah dulu. Kita isi dulu tabel tadi. Kita lihat soalnya tadi ini. Bulan pertama sebanyak 300 unit. Bulan kedua sebanyak 200 unit. Bulan ketiga 150 unit. Bulan keempat 250 unit. Dan bulan kelima 200 unit. Selanjutnya bulan ke-6 150 unit. Dan bulan ke-7 300, dan bulan ke-8 350. Kita isi tabel dulu. Bulan Juni 150, Juli 300, Agustus 350. Sesudah mengisi tabel berikut, kita ganti metodenya menjadi moving average. Dan tadi di soal period to average-nya kita pakai 7. Lalu kita solve dan akan keluar seperti ini. Ini hasil atau peramalan bulan selanjutnya, yaitu bulan ke-9, 228,571. Dan di sini terdapat forecasting results, detail and error analysis, error as and function, control atau tracking signal, dan yang kelima grafik. Kalian bisa, untuk melihat grafiknya kalian bisa klik di sini, dan seperti ini grafiknya. Bisa dilihat grafiknya dari bulan ke bulan. Dan ini adalah forecasting atau ramalannya tadi di bulan ke-9. Dan jika ada data yang salah bisa dikembali ke edit data jika ada data yang salah. Dan sekian presentasi dari saya. Jika banyak kekurangan, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang quality control menggunakan aplikasi QM. Dan inilah contoh soalnya. Perusahaan pembuat keripik memiliki 6 data produk cacat yang terdiri dari 200 kali pengambilan. Berikut merupakan data cacat produk. Sampel pertama sebanyak 50 cacat, sampel kedua sebanyak 100, sampel ketiga sebanyak 150, sampel keempat 100,
sampel kelima 150, sampel keenam 200. Kita langsung masuk ke aplikasi POMQM-nya. Di sini kita pilih quality control. Lalu kita pilih yang P-chart. Nah, di sini titel ini nama perusahaannya. Kita tulis PT Tahu Berjaya. Number of sample tadi ada 6 sampel. Nah, di sini kalian bisa memilih memakai sampel, memakai huruf atau memakai angka, bisa juga memakai bulan. Karena di sini kita mencari sampel, kita menggunakan sampel. Nah, di sini kita isi dulu datanya tadi. Sampel pertama tadi sebanyak 50, kedua 100, ketiga 150. 50, 100, 150, sampel keempat 5 dan 6 sebanyak 100, 150 dan 200. 100, 150 dan 200. Nah, sampel size-nya tadi terdapat 200 sampel. Kalau sudah, langsung kita solve. Nah, keluar seperti ini. Total defect ini total cacat yang ditemukan, dan total unit sampel ini total sampel yang kita ambil tadi, dan P-bar-nya sebanyak 625, UCL-nya atau upper control limit-nya 7277, CL-nya atau center line 625, dan lower control limit sebanyak 5223. Dan jika ingin melihat quality control result-nya, jika ingin melihat grafiknya, kita ke solution dan control chart. Nah, ini kita bisa lihat di sini sampel ke-1 LCL, di bawah LCL ini merupakan sampel cacatnya, mana melebihi UCL. Dan sampel yang kedua dan 4 serta kelima rata-rata cacatnya. Sampel ke-6 ini melebihi UCL-nya. Nah, jika kalian ingin mengedit data atau ada data yang salah, bisa kembali ke edit data. Nah, ini sekian penjelasan saya mengenai quality control menggunakan aplikasi QM. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu assignment atau penugasan menggunakan aplikasi QM. Kita langsung masuk saja ke aplikasi QM. Dan di sini ada assignment, kita pilih assignment. Titel ini judulnya ya, atau nama, kita kasih nama saja penugasan. Dan tadi number of job ada 3, objektif kita pilih minimize. Dan di sini karena kita menggunakan metode assignment atau penugasan, kita pilih yang job ya. Kalau Anda mengerjakan metode yang lain atau menggunakan bukan assignment, kalian bisa memilih menggunakan huruf, angka ataupun bulan. Sini kita menggunakan job. Langsung kita pencet OK. Keluar di sini tabelnya. Nah, kita isi dulu di sini. Ini ganti namanya tadi. Sam Tester dan NZ. Nah, ini mesin pertama, mesin kedua, dan mesin ketiga. Kita isi tabel mesin pertama, kedua, dan ketiga. Lihat soal tadi. Vincent mesin pertama 210, kedua 150, dan ketiga 180. Kita masukkan aplikasi QM 210, 180, dan 180.
150. Oh, kebalik. Ini 180. 180. Ini 150. Dan untuk Desta mesin 1, kedua, dan ketiganya sebanyak 140, 160, dan 190. 140, 160, dan 190. Lalu NZ nilainya kita masukkan 150, 175, dan 200. 150 pada mesin pertama, 175 pada mesin kedua, dan 200 pada mesin ketiga. Lalu jika sudah mengisi tabel berikut, kita solve. Nah, di sini keluar penugasan mereka bertiga. Vincent, penugasan assignment minimize-nya yaitu 150 di mesin kedua, dan Desta assignment 140 di mesin pertama, dan NZ di mesin kedua assignmentnya 200. Lalu kita bisa melihat assignment listnya di sini. Nah, di sini lebih jelas lagi job Vincent, Desta, dan NZ serta penugasannya di mesin kedua sebanyak 150, mesin Desta di mesin pertama 140, dan NZ di mesin ketiga 200. Jadi total costnya 490. Dan Anda juga dapat melihat marginal cost di sini. Nah, di sini bisa terdapat marginal cost-nya. Vincent 80 di mesin pertama, Desta 0 di mesin kedua dan ketiga, serta NZ 5 di mesin kedua. Dan jika kalian ingin mengedit data atau mengubah soal, kita kembali ke edit data. Nah, di sini kita gunakan penugasan tapi soalnya. Di sini saya akan melanjutkan materi masih tentang penugasan namun dengan soal yang berbeda. Di sini kita ganti soalnya, dan di sini di kota 1, 2, 3, dan 4, dan terdapat 3 orang di kota tersebut, di kotanya. Dan soalnya adalah bagaimana penempatan ketiga orang yang ada sehingga biaya yang dikeluarkan untuk memberikan tunjangan jabatan ketiga orang tersebut menjadi minimal. Kita di sini langsung masuk ke aplikasi QM-nya. Nah, di sini kita pilih seperti tadi assignment, lalu kita tulis judulnya penugasan kota. Nah, di sini agak berbeda dengan tadi karena di sini number of job-nya ada 4, tapi number of match ini ada 3. Karena tadi kotanya ada 4 dan orangnya ada 3. Di sini kita milih minimize karena tadi di soal kita mencari biaya minimalnya. Lalu di sini kita sama kayak tadi memilih job 1, 2, dan 3. Lalu oke. Nah, masuk ke sini kita ganti dulu tabel sini kota 1, kota 2, kota 3, dan kota 4. Lalu matchnya tadi kita lihat di sini. Langsung kita copy paste saja. Kita copy. Lalu kita masukkan di sini langsung. Nah, seperti ini. Datanya di sini muncul. Kota pertama. Ini ganti dulu tadi. Kita pakai orang 1, orang 2, dan orang 3. Jika sudah menyelesaikan tabelnya, kita langsung solve. Nah, di sini keluar
Optimal solutionnya 310. Di kota pertama, orang kedua mempunyai biaya tunjangan minimal 100. Di kota kedua, orang ketiga biaya minimal tunjangannya 100 juga. Dan kota ketiga dan tidak ada. Kota keempat terdapat orang ke-1 dengan biaya tunjangan minimal 110. Di sini kita bisa melihat assignment listnya. Nah, sini lebih jelas. Di kota pertama, orang kedua itu biaya minimalnya 100, dan kota kedua, orang ketiga biaya minimal 100 juga. Kota ketiga tidak terdapat siapapun. Kota keempat, orang pertamanya 100, kota keempat ada orang pertama dengan biaya minimalnya 110. Jadi total cost semuanya 310. Lalu kita juga bisa melihat di sini solution, kita melihat marginal cost-nya. Nah, di sini lebih jelas. Kota pertama dan orang pertama 170. Ada juga orang ketiga 180. Kota kedua, orang kedua 50. Kota ketiga, orang pertama 10 dan orang ketiga 100. Kota keempat terdapat orang kedua dan ketiga masing-masing orang kedua 50, orang ketiga 70. Lalu ada assignment result-nya seperti tadi pertama. Dan jika ingin mengedit data, bisa ke edit data lagi jika kalian ingin mengedit ulangnya. Dan sekian penjelasan materi saya. Presentasi dari saya menjelaskan 3 materi, yaitu forecasting atau peramalan, yang kedua quality control, dan ketiga assignment atau penugasan. Jika banyak kekurangan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.